Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas film India percintaan tapi konyol yang berjudul Thank You, keluaran tahun 2011. Film ini dibintangi bintang-bintang terkenal India, mulai dari Akshay Kumar, Irfan Khan, Bobby Deol, dan lain-lain. Film ini menceritakan kisah tiga sahabat playboy yang selalu selingkuh dari istri mereka. Berkali-kali mereka selingkuh, tetapi nggak pernah tangkap basah. Sampai suatu hari, istri-istri mereka menyewa detektif swasta untuk membuktikan bahwa para suami playboy ini emang selingkuh. Nah, mau tahu gimana keseruan film ini? Nggak usah pakai lama, bemper Ombre Walk Story. Awal kisah diperlihatkan seorang suami istri yang lagi berantem di rumah. Di sini Raj mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Sanjana karena hubungan mereka sudah tidak sehat. Begitu juga dengan Sanjana, dia mengatakan bahwa Raj kurang greng kalau main kuda-kudaan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Bangkeknya, ternyata mereka cuma lagi latihan berantem karena selama ini pernikahan mereka selalu adem ayam aja. Ngehek banget, berantem aja pakai latihan. Setelah itu Sanjana malah mewek. Dia mengatakan, walaupun ini cuma bercanda, tapi aku nggak mau kehilangan kamu, Raj. Kamu itu ibarat oksigen untukku. Duh mbak, bucinmu lebay banget. Tak lama terlihat Yogi, sahabat Raj sekaligus teman kantornya. Di sini Yogi lagi galau karena penjualan yachts-nya di-cancel lagi sama pembeli. Nah, diketahui bahwa Raj dan Yogi bekerja sebagai sales kapal yachts. Yang nggak tahu kapal yachts itu apa, itu tuh kapal pesiar tapi kecil, yang biasanya diiming-imingin agen MLM itu loh. Hanya dengan 2 kaki ke bawah, kamu bisa dapat kapal pesiar. Di dalam, bos mereka yang bernama Vikram marah-marah karena dia mendapat komplain dari klien dan hampir aja membatalkan pesanan pembelian yacht. Vikram kemudian menunjukkan sebuah video dari CCTV. Di sini terlihat Raj merayu kliennya. Nah, masalahnya emak dari tuh cewek marah-marah karena anaknya diemek-emek sama Raj. Dia mengancam akan menuntut perusahaan Vikram karena salesnya melakukan tindak asusila kepada anaknya. Mendengar itu, Raj malah cengengesan. Dia berkata, "Bos, masalah ini udah kamu selesaikan kan? Ayo ngaku." Ternyata Vikram sama bangkeknya sama kayak Raj. Dengan pesona om-om iPhone, dia langsung merayu tante semok itu. Jelas aja tuh tante langsung kelepek-kelepek lihat brewoknya Vikram. Nggak hanya itu, dia juga memesan jas ke Vikram. Mendengar pengalaman kedua sahabatnya ini, Yogi merasa iri karena mereka bisa merayu cewek dengan mudah dan gak pernah ketahuan sama istri mereka. Sedangkan dirinya setiap selingkuh pasti ketahuan. Malam harinya terlihat istri Vikram yang bernama Shivani. Nah, pas lihat suaminya pulang, dia langsung kicep. Di sini Vikram terlihat sangat menyebalkan kepada istrinya. Vikram merupakan sosok suami yang superior dan banyak maunya. Seolah-olah semua yang dilakukan Shivani selalu salah. Bahkan Shivani yang lagi mewek malah disuruh ketawa. Cengor kan jadinya. Di tempat lain terlihat Sanjana di sebuah mall. Tak lama dia bertemu dengan Yogi dan istrinya, Maya. Di sini terlihat penderitaan Yogi. Dia udah kayak jongos yang membawain semua belanjaan Maya. Di sini Sanjana bertanya, "Lu punya suami apa kuli panggul, Bu? Tega bener lu." Maya mengatakan, ini hukuman buat dia karena ketahuan selingkuh. Ingat, kita nggak boleh kalah sama lelaki kita. Di sini Sanjana bersyukur karena Raj tidak seperti Yogi. Nah, pada saat Maya melihat kalung Sanjana, dia mengatakan bahwa dia juga punya kalung yang sama. "Bu, kalung itu buy one get one kan?" Di sini Sanjana mulai panik karena kalung itu hadiah dari Raj. Melihat temannya panik, bukan yang ngayem-ngayemin, Maya malah cepu dan nakut-nakutin. Bisa aja Raj itu memang selingkuh. Tak lama terlihat Maya, Shivani, dan Sanjana gosip di resto. Di sini pembahasan mereka masih sama, kemana kalung Sanjana yang satu lagi. Sanjana jelas saja nggak percaya kalau suaminya punya cewek lain. Nah, untuk membuktikannya, Maya menyarankan menyewa detektif aja. Dia kenal dengan seseorang detektif yang sebelumnya pernah membantunya. Tak lama terlihat seorang mas-mas India perlente yang lagi main suling di tengah mbak-mbak yang lagi pakai bikini. Ternyata dia sedang diawasi oleh seseorang. Diketahui bahwa mas-mas perlente itu tadi lagi asik sama istri seorang mafia di sana. Sang mafia langsung memberikan perintah eksekusi kepada mas-mas India itu. Mengetahui dirinya dalam bahaya, mas-mas itu langsung kabur dan terlihat adegan kejar-kejaran antara mas-mas India dengan mafia Kanada. Singkat cerita, akhirnya mas-mas itu lari di tengah jalan sambil bugil. Untuk menghilangkan jejak, mas-mas itu melakukan adegan yang sama persis dengan filmnya Jackie Chan. Ternyata mas-mas itu adalah Kishan, detektif yang Maya bicarakan. Nah, pas Maya menjelaskan dia membawa klien,
Kishan langsung terpesona ketika melihat sosok Maya. Kishan langsung ngoceh. "Ah gile, cantik bener. Yakin nih mbak, suamimu selingkuh? Mungkin mata suamimu katarak." Setelah ganti baju, Kishan langsung menyimpulkan bahwa Raj itu selingkuh. Dia juga langsung bisa menunjukkan bukti telepon keluar masuk dari HP-nya Raj. Om tahu kalau film India tuh rata-rata nggak masuk akal. Masa ini baru ketemu udah bisa langsung dapat bukti penyadapan telepon sih? KPK kalah sama Mas Kishan. Setelah melihat bukti yang diberikan oleh Kishan, Sanjana tetap aja nggak percaya. Dia berkata, "Nomor telepon yang selalu ditelepon suamiku itu udah pernah dikenalin ke aku kok. Suamiku bilang dia udah dianggap sebagai adik sendiri. Jadi nggak percayalah bila dia selingkuh." Di sini Sanjana malah marah-marah sama Kishan dan Maya karena dia pokoknya nggak percaya bila Raj itu selingkuh. Titik. Mendengar itu, Kishan malah menjadi semakin semangat membuktikan Raj itu emang selingkuh. Beberapa hari kemudian diperlihatkan sebuah pesta mewah. Di sana terlihat 3 serangkai lengkap dengan pasangan mereka masing-masing. Nggak lupa ada Kishan yang menyusup di pesta itu. "Joget dulu, Mang." Nah, pas lagi asik-asiknya joget, datang seorang tante semok. Ketika dia melihat Raj lagi goyang sama istrinya, dia terlihat marah dan langsung nenggak intisari sampai koleng. Nah, melihat tante itu datang, 3 serangkai langsung panik karena mereka tahu bila tante gemes itu adalah pacar dari Raj. Vikram juga memberitahu Raj bila pacarnya pergi ke balkon gedung dalam keadaan koleng. Nah, terang aja tante gemes itu pengen bunuh diri karena melihat cowoknya lagi joget asik sama cewek lain. Untungnya, Raj berhasil menangkapnya. Sedangkan di dalam, Sanjana yang lagi nyari suaminya malah dikasih tahu sama Kishan kalau Raj lagi ngemek-ngemek tante gemes di balkon. Nah, di balkon tante gemes yang udah koleng parah meminta Raj untuk tukeran iler dengannya. Kalau nggak dia bakalan ngelompat. Pas mau tukeran iler, Sanjana melihat itu. Jelas aja Raj langsung kicep. Sedangkan Kishan terlihat kegirangan karena rencananya berhasil. Di sini Sanjana semakin yakin bila Raj itu selingkuh karena tante gemes itu memakai kalung yang sama dengannya. Tiba-tiba Vikram datang dan berkata tante gemes itu pacarnya untuk melindungi sohibnya itu. Melihat rencananya hampir gagal, Kishan lalu mencari Shivani. Jelas aja melihat istrinya, Vikram langsung kicep dan berkata bahwa tante gemes ini adalah pacarnya Yogi. Akhirnya mau nggak mau Yogi berpura-pura menjadi pacar tante gemes itu. Di sini Raj dan Vikram juga bilang kalau Yogi udah sering main enak-enak sama tuh tante gemes. Mendengar itu, akhirnya mereka malah lempar-lemparan tante. "Tuh, kasih om aja mbokan, om terima dengan tangan terbuka deh." Tapi demi sohib, akhirnya Yogi berkorban dan dia mengaku tante itu adalah pacarnya. Untungnya Raj dan Vikram selamat karena pengorbanan dari Yogi. Di sini malah Kishan yang sekarang jadi gedek karena rencananya gagal. Ngeheknya, karena udah kepalang tanggung, Yogi malah nyuri-nyuri tukeran iler sama tuh tante. Mantep. Keesokan harinya, terlihat Vikram dan Raj menemui temannya yang seorang polisi. Raj meminta temannya Dike untuk menyelidiki siapa yang menyadap HP-nya. Tetapi Dike berkata dia nggak bisa melakukan itu untuk kepentingan pribadi. Salah-salah dia malah dipecat. Karena nggak guna, Vikram akhirnya mengusir temannya itu. Karena Dike nggak bisa bantu, akhirnya mereka hendak menyewa detektif swasta. Keesokan harinya terlihat Raj dan Vikram datang ke kantor Kishan. Ngehek nih, Kishan jadi double agent. Di sini Raj mengatakan dia sedang mencari orang cepu yang ngasih tahu bila dia selingkuh. Kishan mengatakan, tenang, semua bisa diatur. Beberapa hari kemudian terlihat Yogi mendatangi Sanjana. "Bu, tahu nggak istriku kabur kemana? Semenjak malam itu dia ngamuk dan minggat dari rumah." Nah, tanpa mereka sadari, Kishan diam-diam merekam pembicaraan mereka berdua. Nggak cuman itu, dia juga datang ke studio rekaman untuk mendubbing kata-kata Yogi. Seolah-olah dialah yang pengkhianat yang memberitahu bila Raj itu selingkuh. Pas lihat video yang udah diedit itu, jelas aja Raj dan Vikram langsung ngamuk karena sahabatnya sendiri malah nusuk dari belakang. Tak lama Yogi menelpon, dia mengatakan bahwa dia mau farewell party sama mantannya yang sebentar lagi mau nikah. Nah, di sebuah hotel terlihat Yogi dan mantannya lagi in the hoy. Tak lama, Maya udah ngejogok-grok di depan pintu. Jelas aja Maya langsung ngamuk melihat suaminya lagi selingkuh. Nah, pas Maya lihat dia kalah semok, Maya langsung ngamuk lagi sama Yogi. Akhirnya Maya beneran gedek sama kelakuan suaminya ini. Di lobi Yogi melihat para sahabatnya. Di sini Yogi malah kaget karena sahabat-sahabatnya itu malah seneng ketika dia kegap selingkuh. Raj mengatakan, "Emang sengaja, ini balasan perbuatanmu kepada kita." Melihat rekaman itu, Yogi jelas saja menyangkal karena dia nggak pernah ngomong kayak gitu.
Tetapi teman-temannya nggak mau percaya. Nah pas Yogi hendak mengejar Maya, nggak sengaja mobilnya nyeruduk mobil Vikram. Dan sialnya lagi, tuh mobil malah nyeruduk mobil mafia di sana. King yang gedek karena mobilnya lecet langsung menembaki mobil Vikram. King juga berkata, cari pemilik mobil ini, pokoknya cari sampai dapat. Di sini Raj malah cengengesan karena itu sebenarnya mobil kantor dan BPKB-nya di atas namain Yogi. Sial bener nasibmu Mas Yogi. Beberapa saat kemudian terlihat Raj lagi endoy sama mbak-mbak di sebuah apartemen. Sambil main gitar dia hampir tukeran iler. Tetapi tiba-tiba terdengar bunyi bel. Pas dicek ternyata itu adalah suami dari mbak-mbak itu. Mbak-mbak itu langsung menyuruh Raj untuk ngumpet karena minggu lalu dia juga ketahuan endoy dan suaminya langsung nembak selingkuhannya. Nah karena nggak punya pilihan lain, Raj langsung ngumpet di luar. Nah sialnya, dia malah diliatin sama orang-orang dari bawah yang mengira Raj hendak melompat. Nah bangkainya, ternyata pasangan suami istri itu hanyalah aktor yang dibayar oleh Kishan untuk berpura-pura. Tak hanya itu, Kishan juga manas-manasin orang di bawah bila Raj ingin bunuh diri. Seolah belum puas, Kishan juga memanggil polisi, pemadam kebakaran, satpol PP, dan reporter berita. Akhirnya Raj terekspos ke media dengan tagline di berita, seorang cowok hendak bunuh diri karena kegep selingkuh. Melihat berita di TV, Yogi jelas saja langsung girang. Sedangkan Vikram langsung panik karena sohibnya malah kena sial. Nggak cukup di situ, Kishan juga menelpon Sanjana dan memintanya untuk lihat TV di berita. Dan memintanya lihat berita di TV. Emang bangke nih Kishan. Keesokan paginya, Raj bingung gimana caranya keluar dari situasi ini. Di sini Vikram punya ide dan dia yakin semua masalah Raj bisa terselesaikan dengan idenya. Tak lama terlihat Kishan yang menelpon Sanjana sambil berkubang. Dia bilang, gimana mbak, udah percaya suamimu selingkuh kan? Sanjana berkata, enggak, aku sekarang malah lebih percaya dan bangga sama suamiku. Jelas saja Kishan bingung, lagi mana lagi nih cara yakinin cewek. Tak lama terlihat Yogi yang lagi koleng dan Kishan di sebuah yacht. Nah di sini Yogi yang udah tinggi parah akhirnya malah keceplosan bila mereka punya teman di kepolisian Kanada. Dengan bantuan temannya itulah Raj dan Vikram melakukan sandiwara. Seolah-olah Vikram dan Raj adalah polisi yang sedang menyamar dan kejadian kemarin adalah semata-mata untuk melakukan tugas negara. Jelas saja mengetahui itu, Sanjana langsung percaya begitu aja. Emang sih polos sama geblek itu beda tipis. Nah karena hal itulah saat ini Vikram dan Raj malah semakin punya peluang keluyuran malam-malam dengan alasan tugas negara. Seperti yang udah diduga, mereka akhirnya joget-joget sama mbak-mbak semok setiap hari tanpa takut. Setelah puas joget-joget, Vikram dan Raj keluar dari klub dengan keadaan koleng parah. Tiba-tiba entah dari mana mereka malah ditembakin peluru. Jelas saja mereka langsung ngacir dan ngumpet. Nggak lama Vikram mendapat telepon dari orang yang mengaku sebagai King. Ternyata itu adalah ulah dari Kishan. Kishan yang berpura-pura sebagai King berkata, kenal lu sekarang, kalian yang nabrak mobil Anda tempo hari kan? Dan ternyata kalian juga polisi. Ini perang, gua abisin lu pada. Mendengar itu mereka berniat bernegosiasi dengan King karena kesalahpahaman ini. Tak lama Vikram dan Raj digiring ke sebuah stadion hoki bersama cewek-cewek. Tetapi di sana udah ada Kishan, Shivani, dan Sanjana. Nah karena mata mereka tertutup, mereka malah membuka kedok mereka dan mengaku bila selama ini memang selingkuh. Setelah itu Kishan meninggalkan para istri yang kecewa parah. Dan yang paling syok adalah Sanjana yang tidak percaya bila Raj itu selingkuh. Karena syok, Sanjana hampir aja bunuh diri dengan terjun dari air terjun Niagara. Tetapi Kishan berhasil mencegahnya dan berkata, jangan bunuh diri bu. Bila kau bunuh diri, aku juga ikut nyemplung. Untungnya Sanjana mengurungkan niatnya dan meminta tolong ke Kishan karena dia tidak bisa hidup tanpa Raj. Mendengar itu, Kishan hanya tersenyum kemenangan dan bermain suling. Tak lama terlihat Kishan yang lagi main suling di rumah keluarga Sanjana. Ternyata Kishan bersedia membuat Raj sadar. Tetapi dengan satu syarat, Sanjana harus mengikuti semua permintaan Kishan. Intinya sekarang Sanjana nggak boleh menghubungi atau dihubungi oleh Raj untuk sementara waktu. Keesokannya Raj curhat sama Vikram kalau Sanjana minggat dari rumah dan sekarang nggak mau dihubungin. Di sini Raj juga heran kok Shivani nggak marah sama Vikram. Di sini Vikram bilang, tenang aja, soal cewek aneh ahlinya. Dah diamin aja dulu Sanjana, nanti kan reda sendiri kayak istri aneh itu. Nah nggak lama Kishan menelpon Shivani. Ternyata Shivani disuruh Kishan sabar dulu karena semua sudah masuk dalam rencananya. Beberapa hari kemudian akhirnya Sanjana mau diajak ketemuan.
Di sini Raj langsung konsultasi sama Vikram tentang cara-cara jitu jinakin istri yang lagi ngambek. Tak lama Sanjana masuk ke kafe itu dengan busana yang gak biasanya. Kali ini Sanjana terlihat sangat anggun dengan belahan yang diumbar kemana-mana. Dan jelas aja dia ditemenin sama jinnya yang pura-pura masuk ke kafe sambil baca koran. Singkat cerita, Raj meminta maaf dan mempraktekkan semua yang disarankan oleh Vikram. Tetapi di sini Sanjana berpura-pura tenang. Nggak cuman itu, Kishan juga menyuruh Sanjana membayar tagihan makanan mereka ketika Raj lagi pergi ke toilet. Keesokan harinya, Vikram yang diceritain acara semalam Gatot langsung berkata, wah parah nih. Kalau cewek udah bayarin lu bro, itu tandanya dia itu udah mandiri dan dia udah nggak butuh lu lagi. Di saat yang sama, Kishan kembali menelpon Shivani. Shivani berkata, semua rencana Kishan akan segera dia lakukan. Tak lama terlihat Shivani menyela pembicaraan suaminya. Dia meminta Vikram untuk menandatangani formulir pembukaan rekening bank. Tetapi dengan sengaja dia meletakkan kacamata Vikram di kursi, sehingga Vikram tidak bisa membaca isi dokumen itu karena kacamatanya pecah. Karena nggak mau repot, akhirnya Vikram menandatangani dokumen itu begitu aja. Nah, ketika Raj dan Vikram lagi bingung, di tempat lain Kishan malah lagi asik dansa sama Sanjana dengan alasan ini sarana biar nggak stres. Ternyata bangke juga nih Kishan, nyuri-nyuri kesempatan dia. Nah, keesokan harinya terlihat Yogi yang girang banget sambil bilang kalau kali ini dia menang. Yogi berkata, selamat bro, sekarang Sanjana udah punya cowok baru. Yogi juga mengatakan bahwa tadi dia melihat Sanjana peluk-pelukan sama mas-mas yang pakai topi dan jas hitam di jalan. Nah, untuk membuktikan omongan Yogi, akhirnya mereka bertiga membuntuti Sanjana dan mas-mas misterius itu naik kapal pesiar. Nah, karena ini film India, nggak afdol kalau nggak ada jogetnya. Joget dulu! Singkat cerita, mereka akhirnya percaya bila Sanjana udah punya cowok baru. Karena hal itulah, akhirnya Raj malah mabuk-mabukan. Nah, pas diajak pulang sama teman-temannya, dia malah melihat mas-mas yang pakai topi hitam. Tanpa babi ibu, dia langsung ngeplakin tuh mas-mas yang gak bersalah. Jelas aja semua mas-mas yang pakai topi hitam langsung pada takut. Di tempat lain terlihat Sanjana dan Kishan tertawa-tawa karena rencana mereka sukses. Tetapi tiba-tiba Sanjana kembali melankolis dan dia berkata, aku kangen sama Raj. Di sini Kishan mengatakan, sebenarnya sumber masalahnya adalah Vikram karena dia selalu memberikan masukan sesat ke Raj. Malam harinya ketika Vikram pulang ke rumah, dia kaget ketika melihat istrinya kena sawan dan joget-joget sendiri. Di sini Shivani terlihat cekikikan sendiri dan memberikan dokumen yang sebelumnya ditandatangani oleh Vikram. Ternyata dokumen itu adalah surat kuasa untuk menyerahkan semua harta milik Vikram kepada istrinya. Melihat itu jelas saja Vikram marah dan berniat ngeplakin Shivani pakai gesper. Melihat Vikram copot-copot, Shivani langsung memanggil, emak, bapak, kakak, pengacara, satpam semua datang ke sini. Mengetahui semua pasukan Shivani ada di sini, Vikram gak jadi ngeplakin istrinya. Enggak kok, ini cuman sesek aja gespernya di perut gitu loh. Setelah itu, Shivani mengusir Vikram dari rumahnya dan berkata, mulai saat ini silahkan tinggal sama pacar kamu, sambil menunjukkan semua foto-foto pacar Vikram. Karena nggak terima, Vikram tiba-tiba mengambil pisau. Nah, ketika melihat satpam yang gedenya udah kayak kulkas 2 pintu, Vikram langsung jiper. Enggak kok, ini cuma lagi pengen makan apel. Oh mau om. Akhirnya Vikram kali ini nggak bisa berkutik. Beberapa hari kemudian terlihat Kishan yang lagi ngobrol sama Shivani. Tetapi tiba-tiba 3 serangkai datang ke sana, merasa bakalan digebukin. Kishan bersiap-siap dengan tongkat bisbol. Ternyata mereka datang bukan mau ngeroyok Kishan, tetapi karena mereka butuh bantuan Kishan. Di sini Kishan bilang, santai bray, nanti gua bantu. Nah, pas Kishan lagi pakai topi hitam, Yogi langsung sadar. Kok kayaknya aneh pernah lihat deh, tapi di mana ya? Nah, pas mereka mau pergi, Yogi kembali menyadari sesuatu ketika melihat seruling Kishan. Tapi karena emang IQ Yogi yang setara ubur-ubur, dia malah bilang, bos, orang yang kita cari juga punya seruling kayak gini. Ini petunjuk buat ente. Beberapa hari kemudian, 3 serangkai diberitahu bila para istri mereka sedang mengikuti perayaan bulan purnama. Di sini para suami tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa terdiam. Tak lama, Yogi melihat sosok mas-mas topi hitam. Melihat itu, jelas saja mereka langsung nguber mas-mas topi hitam itu.
Di sini terjadi kejar-kejaran epik antara 3 serangkai dan Kishan. Singkat cerita, pada saat kejar-kejaran, 3 serangkai kehilangan jejak Kishan dan malah mengira mobil hitam lain sebagai mobil Mas Topi Hitam. Sialnya, mobil yang mereka ikuti ternyata adalah mobil King, mafia India yang paling sangar di Kanada. Keesokannya, mereka curhat kalau cowok simpenan Sanjana adalah King. Di sini Raj bingung, kalau dia salah langkah, dia pasti akan digoreng sama King. Nah ngeheknya, Kishan malah manas-manasin Raj. Walaupun King itu mafia, masa cinta lu takluk sama mafia? Kishan juga bilang, walaupun King mafia, tapi kalau ketahuan dia selingkuh, pasti istrinya bakal ngamuk juga kan. Nah nggak lama terlihat 3 serangkai mendatangi istri King. Di sini mereka berkata bahwa King berselingkuh sama istrinya Raj. Nah ternyata mertua King adalah big boss mafia di sana, dan jelas aja nggak terima anaknya diduain sama King. Nggak pakai lama, mereka semua sampai di mansion King. King yang lagi berendam sama mbak-mbak muda langsung jiper karena istri dan mertuanya tiba-tiba datang. Di sini mereka menuduh King telah main gila dengan istrinya Raj. Karena udah emosi, Raj langsung ngamuk dan gebukin King. Karena udah ketahuan, akhirnya King memanggil selingkuhannya. Pas keluar, 3 serangkai langsung kicep karena yang keluar bukan Sanjana. King mengatakan bahwa dia tidak selingkuh dengan istrinya Raj, melainkan sama cewek single. Nah karena keceplosan, istri King yang tahu kalau suaminya main gila langsung ngamuk dan nembakin King dengan membabi buta. Dan 3 serangkai langsung kabur daripada ikutan dijadiin sasaran tembak. Tak lama mereka sampai di kantor Kishan. Nah karena nunggu Kishan lama, Raj memainkan piano di sana. Pas mencoba not balok di sana, muncul suara yang gak asing untuk mereka. Nah di sini baru deh mereka sadar bila musik yang dikeluarkan sama persis dengan kemunculan Mas Topi Hitam. Dan pada saat Kishan datang, mereka langsung mencegatnya untuk kabur. Pada saat mau digebukin bareng-bareng, Sanjana datang. Masa cowok main keroyokan? Ini permasalahanku dengan Raj, biar Kishan dan Raj yang menyelesaikannya. Nah pas ketika mereka mau gelut, Vikram memisahkan mereka. Di sini Sanjana akhirnya mengatakan semuanya, bahwa semua sandiwara ini dilakukan untuk memberi pelajaran ke Raj dan agar Raj sadar bila kehilangan istri itu nggak enak. Tetapi di sini Raj malah kecewa dengan Sanjana karena telah dipermainkan. Secara mengejutkannya, Raj malah berkata akan menceraikan Sanjana. Singkat cerita, akhirnya rencana Kishan malah berantakan. Sanjana dan Raj akhirnya pun bercerai. 2 bulan kemudian, terlihat Kishan mendatangi 3 serangkai yang lagi mabuk karena ditinggal istri mereka dan bangkrut. Di sini Kishan datang bersama Maya dan Shivani. Mereka berencana mengundang 3 serangkai ke pernikahan Sanjana. Mendengar Sanjana udah mau nikah padahal baru aja cerai, Raj dan yang lain langsung ngamuk dan kembali lagi terjadi pergelutan di sana. Nah sialnya, pada saat Vikram melempar botol malah kena kepala polisi. Alhasil mereka semua harus dibuik kantor polisi. Di dalam sel, Raj berkata bahwa dia menyesali semua perbuatannya. Dia baru menyadari sangat mencintai Sanjana ketika kehilangannya. Andaikan waktu bisa kembali, dia ingin bersama Sanjana selamanya. Tetapi pas lagi melankolis, tiba-tiba polisi datang dan berkata mereka semua telah ditebus. Nah sialnya, yang nebus mereka adalah King yang udah babak belur. Jelas aja mereka langsung jiper. Ternyata King udah berubah, bukannya marah. Di sini King malah berterima kasih karena pas kemarin dia hampir dibuat entat sama istrinya, dia akhirnya sadar atas kesalahannya. Di sini King juga memberikan Raj sebuah pistol untuk menggagalkan pernikahan Sanjana bila Raj masih mencintai Sanjana. Dan tentu aja kalau Raj punya nyali. Di tempat lain terlihat sebuah pesta pernikahan di atap gedung. Di saat yang bersamaan, Raj juga menuju pesta pernikahan itu. Sesampainya di sana, Raj langsung mengeluarkan pistol dan menembak Kishan hingga jatuh ngeletak di tanah. Di sini jelas saja Sanjana marah karena Raj membunuh Kishan. Nah pas ditunjukin itu adalah pernikahan Sanjana dan Raj. Raj jelas saja kaget dan tiba-tiba Kishan langsung hidup lagi. Ternyata pistol yang diberikan King berisi peluru karet. Di sini baru deh Kishan menjelaskan bahwa semua ini sudah direncanakannya pada saat bertemu dengan Sanjana untuk pertama kalinya. Di sini Maya dan Shivani kemudian bertanya, Kishan, kenapa kamu melakukan sejauh ini? Bukan hanya menyelidiki kasus perselingkuhan, tetapi kamu juga membuat hubungan yang sudah hancur menjadi erat kembali. Di sini akhirnya Kishan menjelaskan alasannya menjadi detektif perselingkuhan. Dulu dia punya istri yang sangat dia cintai, tetapi karena nafsu sesaat dia selingkuh dengan banyak cewek.
Tetapi tak sengaja istrinya melihat Kishan sedang berselingkuh. Pada saat sampai di rumah, Kishan menemukan istrinya duduk terdiam dengan urat nadi di tangannya yang sudah tersayat. Karena kematian istrinya itulah, dia berjanji tidak akan main cewek lagi. Dan dia berjanji membantu para istri yang suaminya selingkuh agar kejadian seperti dirinya tidak pernah terjadi lagi. Akhirnya mendengar itu semua tersadar. Kishan dan Sanjana akhirnya juga menikah kembali. Sedangkan Yogi yang udah dolor meminta kesempatan sekali lagi kepada Maya. Nah kalau Vikram, dia bertanya kepada Kishan, "Bos, kalau aku minta maaf sama istriku, bakalan dimaafin gak ya?" Kishan mengatakan, "Asal kamu tulus, pasti dimaafkan." Vikram berkata, "Semoga aja ya bos, kalau dia nggak maafin aneh bakalan miskin nih, dasar otak duit." Tak lama Vikram mendatangi Shivani dan berkata, "Bev, maafin aku ya, nanti malam Jumat lo, nanti kamu yang di atas deh." Mendengar itu, Shivani akhirnya luluh juga dan memaafkan Vikram. Tetapi setelah itu Kishan tiba-tiba menghilang dan dia pun mencari pasangan baru yang membutuhkan pertolongannya. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Banyak makna dalam film ini. Misalnya, kita bakal merasa kehilangan ketika kita benar-benar telah ditinggal orang yang kita sayang. So, sorry kalau kurang lengkap jelasin alur cerita ini karena Om nemunya teks bahasa Inggris. Ada sebagian kata-kata yang Om gak mudeng. Overall 90% samalah dengan film aslinya. So bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit, biar melatihin. Bye bye.